dan tenaga kesehatan, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kemana kemarin waktu rakyat Indonesia? Kami juga rakyat Indonesia. Sehingga kami berjuang waktu di pandemi itu. Kalian lihat itu. Kami dinyinyirin sama organisasi profesi kalian. Orang anggota organisasi profesi kalian. Berapa dokter yang ngomongin nyinyir tentang kita? Masalah PCR, masalah mandatori. Ayo, katanya untuk kepentingan rakyat. Sekarang udah ngerasain. Ayo udah gabung sama rakyat makanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa alihi, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link untuk Tokopedia, merchandise Babe Aldo Shop, langsung check it out guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Ya, perjuangan para dokter dan nakes tentang RUU Kesehatan. Akhirnya ya banyak nih RUU Kesehatan ini, wah gue serem, RUU Kesehatan udah sah jadi undang-undang. Tapi ini mungkin berlakunya masih belum sekarang mungkin ya. Karena RUU setelah disahkan itu ada masanya untuk pemberlakuannya gitu. Mudah-mudahan aja masih bisa batal ya, masih bisa dibatalkan. Soalnya percuma juga kalau udah disahkan jadi undang-undang kayak Omnibus Law ketenaga kerjaan, udah nanti kalau keberatan bawa aja JR ke MK, Judicial Review, udah dibawa ke MK. MK udah bilang itu harus dirubah, harus begini. Nah, Pak Jokowi dengan entengnya bikin perpunya, langsung perpu. Iya, ini udah jadi kayak diktator ya. Serius, pemerintahan kita ini kayak diktator gitu. Katanya bawa ke JR, bawa ke MK. MK udah. Ini juga RUU Kesehatan banyak yang nolak. Banyak yang nolak, ini banyak. Kita udah waspada tentang RUU Kesehatan ini dari MPR sendiri ya. Kita udah waspada ini dari zaman pandemi. ID dan nakes baru kemarin ini. Kita lihat dulu cuplikannya deh ya. Kita lihat dulu cuplikannya. Ini sama nakes selalu telat sih ya. Akhirnya nah, coba waktu itu gabung sama kita. Wah, nih, cuplikan dari rapat yang dipimpin oleh Ibu Puan. Hah, gemes deh. Lihat ya. Pendapat fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya, apakah rancangan undang-undang Jadi yang nolak Demokrat sama PKS. Tandain aja. tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Iya. Asli. Bu, di luar sana itu rakyat banyak Bu. Lagi teriak-teriak. Ibu enak ya ada di ruangan ini. Wah, keren Ibu. Keren. Penolakan nggak didengerin. Isinya apa? Aduh, serem loh RUU Kesehatan ini udah jadi undang-undang guys. Serius.
data-data genom kita bisa aduh, hidup di zaman apa sih kita nih? Berjuang ya guys. Tuh makanya ID, nakes. Waktu pandemi kenapa nggak pro rakyat lu? Masih dapat cuan ya? Jadi fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, Nasdem ada juga ya? Tuh lu lihat deh tuh. fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju ya? Setuju. Tandain aja tuh yang setuju-setuju. Ya, gue udah nggak percaya sih sama pemilu. Kalian yang masih percaya pemilu, tandain aja. Buat kalian yang masih percaya pemilu, tandain aja tuh partai-partainya. Gue udah nggak percaya pemilu, nggak percaya pejabat gue. Ya Rob, ya Rob, ya Allah, ngadu sama Allah deh ya. Tunggu. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, Rakyat di mana, Bu? Posisi rakyat di mana, Bu? Di luar sana itu barengan sama acara ini lagi banyak yang demo. Iya, ya Allah. kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. 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 Kayak paduan suara anak SD ya. Setuju. Ya, begitu ya. Gemes gue. Terus ketawa. Iya, Bu. Selanjutnya, kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Kesehatan untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Oh, dua amat dah pendapatnya dah. Menteri Kesehatannya juga bukan tenaga kesehatan kan, Pak Dokter. Dulu kita berjuang demi ini tentang Menteri Kesehatan yang kebijakan-kebijakannya. Ya kami rakyat merasa ini ngawur dah itu mandatori itu. Ya kan? Tapi ID mendukung Menteri Kesehatan waktu itu. Ya, ID mendukung Menteri Kesehatan waktu itu. Waktu pandemi. Nah, makanya ID, woi, dukung rakyat. Nah, lu waktu itu dukung pemerintah karena mungkin lu masih dapat cuan ya ID. Sekarang ada berita nih, RUU Kesehatan sah jadi undang-undang. Ketua ID ini penzaliman terhadap organisasi profesi. Di saat kemarin, rakyat yang merasa dizalimi dengan mandatori itu, kalian diem aja. Sekarang kalian cuma gara-gara profesi aja. Ya Allah, ID, sian ID. Kita bahas dulu. Ini Profesor Adib sekarang ketua ID ya. Ya, pernah diskusi sama gue tuh di TV One tuh. Ada diskusinya sama gue di TV One. Tapi sayang dia udahlah. ID. Coba dari dulu lu. Sama kita sama-sama. Menang kita tuh. Dulu lu gak bantu kita. Sehingga di dalam tim kita gak ada tuh dokter-dokter yang berani bersuara. Karena takut sama kalian, wahai ID. Karena ID waktu itu ada di pihak pemerintah. Coba ID ada di pihak rakyat. Sekarang lu baru ngerasain deh tuh. Lu lihat tuh, sampai profesi lu terancam kan sekarang gara-gara RUU Kesehatan. No. Gemes gua sama ID. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI pada Selasa 11 Juli 2023 resmi mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Penetapan ini dilakukan melalui rapat paripurna DPR. Ini di liputan 6 ya guys. Pada pagi sebelum penandatanganan RUU Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi lain melakukan unjuk rasa di depan gerbang gedung DPR RI Jakarta Selatan. Nggak didengar kan lu? Nggak didengar. Dalam unjuk rasa itu, Ketua ID, Adib Humaydi, kan? Pernah kan Pak? Pak Adib, lu kan pernah sama gue di TV One, gue minta itu ada diskusi tentang masalah pandemi kan? Mana tuh? Sekarang lu udah ngerasain kan bagaimana pemerintah? Nah, jika RUU Kesehatan disahkan ini akan menjadi awal perjuangan mereka. Kita datang ke rumah wakil-wakil rakyat kita dan ini tidak akan jadi yang terakhir.
Kita mungkin akan sering ke sini apabila yang ada di dalam tidak mewujudkan kepentingan untuk kesehatan rakyat, kata Adib dalam orasinya. Kemarin kemana lu? Waktu kita ngomongin masalah mandatori, ngomongin masalah pandemi. Kemana lu? Nah, sekarang udah ngerasain sih ya. Nah, baru lu rasain ya kan? Waktu itu kan masih pro sama Menteri Kesehatan kan? Sekarang baru, iya. Nah, dia juga mengatakan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan organisasi profesi, bukan karena kepentingan tenaga medis dan tenaga kesehatan, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kemana kemarin waktu rakyat Indonesia? Kami juga rakyat Indonesia, sehingga kami berjuang waktu di pandemi itu, kalian lihat itu. Kami dinyinyirin sama organisasi profesi kalian. Anggota organisasi profesi kalian. Berapa dokter yang ngomongin nyinyir tentang kita, masalah PCR, masalah mandatori. Ayo, katanya untuk kepentingan rakyat. Sekarang udah ngerasain. Ayo udah gabung sama rakyat, makanya akui dulu salah gitu. Jadi rakyat itu mau bantu kalian juga enak. Berbeda dengan demo-demo sebelumnya yang disebut aksi damai, unjuk rasa kali ini bertajuk Aksi Selamatkan Kesehatan Rakyat Indonesia dari RUU Kesehatan Omnibus Law. Hari ini bukan titik akhir perjuangan kita, tapi hari ini adalah titik awal perjuangan bahwa apa yang kita perjuangkan dan selalu kita perjuangkan adalah untuk kesehatan rakyat Indonesia. Adib menekankan. Baik, mestinya kita ini pengen bantu ID, pengen. Kita juga nggak setuju RUU Kesehatan. Cuman kita perlu ada tuh pengakuan dari ID dan tenaga kesehatan pada masalah pandemi juga. Ayo, kita bantu, kita gabung. Tapi ID sampai hari ini nggak mau membuka suara itu, sehingga seolah-olah seperti pro sama pemerintah. Sekarang mana? Ayo, RUU Kesehatan menunjukkan penzoliman terhadap organisasi kesehatan. Adib menilai bahwa rancangan undang-undang kesehatan ini menunjukkan penzoliman terhadap organisasi profesi. Katanya rakyat. Sekarang penzoliman organisasi profesi. Lu Pak Adib. Sebab RUU Kesehatan ini adalah janji manis pembuktian transformasi yang sengaja dilembagakan dan diregulasikan dalam bentuk undang-undang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi ke depan dan siapa yang ada di dalam adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab apabila kesehatan rakyat Indonesia semakin buruk, katanya. Nah tuh. Pandemi. Dari di mana ngomongin masalah KIPI? Hah? Kejadian ikutan masa imunisasi. Dari di mana ngomongin masalah otopsi orang-orang yang meninggal karena COVID? Mana? Sekarang baru ngerasain lo. Penzaliman terhadap profesi. Penzaliman terhadap rakyat mana lu? Ini mungkin gua kasih judul ID kualat rakyat kali ya. Hari ini adalah hari yang dianggap sebagai titik final oleh para wakil kita yang ada di dalam. Tapi sekali lagi bahwa hari ini adalah titik awal perjuangan profesi kesehatan untuk rakyat Indonesia. Buktikan! Ayo gabung, tapi akui dulu. Kami mau gabung, tapi akui dulu. Akui. Pandemi itu gimana? Bongkar itu. Gue yakin kalau ID mau bongkar masalah pandemi, wah, habis mereka. Karena kalian dokter-dokter, kita dulu rakyat, ada yang kayak dokter Louis aja kalian marah. Wah, gemes gue guys. Rancangan undang-undang tentang kesehatan RUU Kesehatan resmi disahkan menjadi undang-undang, kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna DPR RI masa sidang 5 tahun 2022-2023 pada hari ini Selasa 11 Juli 2023 sudah mengetuk palu terkait hal ini. Sebelum mengetuk palu, Puan Maharani menanyakan kepada peserta mengenai RUU Kesehatan. Nah itu tadi udah dah, gue malas bacanya. Intinya di sini gue mau ngebahas tentang ID ya. ID waktu pandemi, ayo. Waktu pandemi ID masih, wah pro banget sama Menteri Kesehatan. Masalah PCR kita pertanyakan, ID diem. Masalah otopsi, ID diem. Masalah interaksi antar obat, ID diem. Masalah polusi udara, ID diem. Kita ini perlu waktu itu rakyat. Perlu ID, tapi ID ternyata pro pemerintah. Sekarang baru ID mengatakan ini penzaliman terhadap organisasi profesi. Padahal di kalimatnya mau masalah rakyat. Waktu rakyat kemarin perlu kalian kemana? Dan sekarang ini penawaran dari gue. Kalau ID benar-benar mau ini berjuang sama-sama rakyat, ayo kita bongkar itu pandemi. Pasti.
Ini ada tuh tenaga-tenaganya. Bongkarlah. Kalian tahu banyak rahasia. Kalian tahu. Dan gue tahu kalian tahu. Cuman kalian terlalu takut. Kalian sekarang protes karena apa? Profesi kalian terancam. Nah, sekarang baru ngerasain kan lu. Waktu itu pro Menteri Kesehatan. Sekarang merasa pendaliman. Hello. Makanya dari dulu mestinya pro rakyat lu. Jangan cuman pura-pura pro rakyat di saat profesi lu lagi terancam begini sama RUU Kesehatan yang udah jadi undang-undang ini. Hah, dah gitu aja. Mikir idi dokter, woi, mikir lu. Dah ya, gitu aja guys. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu akan jadi rakyat biasa. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi. Pinter sih lu, tapi udah terancam begini baru ya lu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.